Saya di sini uh, sedang berbincang dengan narasumber, yaitu dengan siapa Kak? Abdul Khalid. Bapak Abdul Khalid, yaitu pengasuh dari Pondok Pesantren Yanbu'ul Ulum, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, jika berbicara tentang pengeboman nih Kak, bagaimana perspektif Islam terlebih dahulu mengenai terorisme yang sudah terjadi pada pekan ini? Ya, terima kasih. Menyikapi pengeboman yang terjadi di Makassar, tepatnya bom bunuh diri ya. Jelas dalam Al-Quran itu menjaga kemaslahatan, menjaga kehidupan makhluk hidup secara universal, secara luas, baik itu tumbuh-tumbuhan, kelestarian alam, apalagi manusia. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, waman ahyaha faka'annama ahyan nas jami'ah. Barang siapa yang menjaga satu kehidupan manusia, atau bisa luas satu kehidupan tumbuh-tumbuhan atau apapun, maka ia akan mendapatkan pahala seperti ia memberikan kehidupan kepada seluruh manusia dan seluruh alam yang lain. Ini pentingnya bagaimana Islam itu menjaga sebuah kehidupan. Jadi kehidupan itu dijaga dan tidak diperbolehkan merusak, membuat kerusakan. Sering Allah Subhanahu wa taala itu mengulang-ulang firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Allah tidak suka dan murka dengan perbuatan merusak, apalagi merusak jiwa, kemudian merusak hartanya, kemudian merusak tatanan stabilitas negara yang 3 tahun atau 10 tahun ini sudah tenang dengan adanya pengeboman. Ini sangat dikecam oleh agama, dan saya selaku tokoh agama juga memberikan kecaman keras. Jadi tidak ada satupun ajaran agama Islam yang dalam hal ini menganjurkan atau memperbolehkan menyakiti umat lain. Sedangkan menyakiti tumbuhan saja tidak boleh. Menebang pohon kurma dalam 14 abad yang lalu memberikan kerusakan alam tidak boleh, apalagi merusak manusia. Oh, berarti dalam nas Al-Quran sudah jelas ya? Sudah jelas tidak boleh untuk menyakiti, bahkan jangankan manusia, berarti tumbuhan itu juga boleh. Tidak boleh. Menjaga kelestarian alam wajib. Jika berbicara tentang terorisme, ini kebanyakan terorisme ini karena memang suatu paham, ataukah terorisme ini adalah suatu ajaran dari agama tertentu? Terorisme adalah kesalahan pemahaman. Jadi saya tegas, terorisme adalah kesalahan pemahaman oknum, baik dari agama manapun. Ya, ada agama Islam juga nanti ada oknum teroris. Begitu juga dengan agama-agama yang lain juga ada. Semua agama ada oknum dan ada kesalahan pemahaman. Ketika kita berbicara dalam Islam 14 abad yang lalu, sudah ada indikasi muncul rasa teroris atau sifat radikal. Dari siapa? Dari kaum Khawarij. Pada waktu itu pimpinan Islam sedang digoyang adanya dualisme kepemimpinan. Di wilayah Jazirah Arab beribu kota di Madinah, khalifah atau pimpinannya adalah Sayyidina Ali, sedangkan di wilayah Sam pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini terjadi perbedaan politik. Pada saat itu muncul kelompok-kelompok yang sangat menentang. Dan ciri khas dari teroris atau radikal itu suka mengkafirkan orang. Maka apa yang terjadi pada kaum Khawarij? Kaum Khawarij tidak memilih dua-dua dari pemimpin ini. Ia mengatakan bahwa Ali juga kafir karena ia telah berhukum tahkim menggunakan hukum selain Allah, versi mereka. Sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan juga dicap sebagai kafir karena ia membangkang dari Khulafaur Rasyidin. Apa yang terjadi? Orang-orang Khawarij memberikan ketegasan atau memberikan keputusan untuk menghabisi keduanya. Jadi Ali juga direncana untuk dibunuh, Muawiyah bin Abi Sufyan juga akan dibunuh, termasuk Amr bin As, seorang gubernur Mesir yang masih kerabat Muawiyah juga diincar mau dibunuh. Akan tetapi dari ketiga tokoh ini hanya Ali yang berhasil dibunuh ketika ia keluar mau salat subuh tanpa pengawalan, karena memang Sayyidina Ali itu terkenal kesederhanaan ya. Meskipun seorang pimpinan, katakan seperti seorang presiden, tapi tidak terlalu protokoler, tidak terlalu protokol dalam menjaga keamanan. Sehingga ketika keluar dari rumah menuju masjid dihabisi oleh orang Khawarij. Ketika ia mencoba untuk membunuh Muawiyah, tidak bisa karena dikawal ketat. Amr bin As juga seperti itu. Ini jadi embrio ini adalah sudah ada. Jadi memang bukan kesalahan dari agamanya, agama apapun tidak pernah mengajarkan, saya yakin. Dan saya juga banyak membaca sejarah-sejarah dari agama-agama terdahulu, khususnya agama Nasrani dan Yahudi. Mereka semua menjaga keberlangsungan kehidupan, menjaga persaudaraan yang luar biasa. Cuma oknumnya
Nanti di dalam Yahudi ada Zionis yang sangat keras, dalam Kristen juga ada seperti itu, dan orang-orang Islam juga ada kaum Khawarij yang embrionya itu sudah ada. Yaitu bukan karena pemasaran agama, karena kesalahan di dalam memahami agama. Gitu. Nah, berarti karena kesalahan dalam memahami agama seperti itu. Nah, kira-kira ketika terorisme ini hadir dalam negara yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika ini, dalam arti tidak 100% muslim tetapi tidak 100% juga non muslim, berarti kita gabungan dari berbeda-beda tetap satu jua tersebut. Kira-kira bagaimana supaya mengantisipasi terusnya kawan-kawan untuk generasi muda yang mungkin akan memimpin Indonesia 10 tahun ke depan agar tidak terjerumus kepada dalam kategori terorisme ini. Kira-kira bagaimana pemahaman tentang yang bernama itu jihad fisabilillah agar teman-teman yang menonton ini tidak salah dalam pemahaman, karena kan jika salah dalam pemahaman dikhawatirkan akan terjadi terorisme yang berkelanjutan di masa mendatang. Jawabannya cukup satu, generasi muda ayo ngaji. Generasi muda ayo ngaji. Dengan ngaji, kumpul Pak Yai pastinya Pak Yai yang ya dalam Al-Qur'an ini cinta NKRI lah. Saya yakin ormas-ormas itu semua ormas yang sudah legal. Kalau ormas yang tidak legal tidak tahu ya. Ormas yang sudah legal pasti cinta NKRI. Pastinya Nahdlatul Ulama seperti yang sebagai ormas terbesar di Republik Indonesia. Ayo ngaji. Dengan ngaji, pemahaman tidak akan salah. Rata-rata orang-orang yang terjerumus di dalam terorisme itu orang-orang kalau bahasa seperti itu mengatakan itu orang-orang yang mogol itu mateng orang mentah orang. Jadi pemahamannya sangat dangkal sekali. Dalam konteks memahami jihad ya, jihad di dalam konteks Islam memang ada jihad itu, sebagaimana Rasulullah perang Badar, sebagaimana Rasulullah perang Uhud, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin. Tetapi jihad itu ada standar operasionalnya, ada struktur logisnya, ada landasan filosofisnya, bukan hanya jihad saja. Jadi lihat latar belakang. Struktur logis apa? Struktur logis jihad itu karena keberadaan umat Islam pada abad-abad pertengahan, bahkan abad yang lalu di masa Rasulullah, keadaan umat Islam ditekan oleh orang-orang kafir, sehingga dihalangi untuk ke masjid, dihalangi untuk sholat, dihalangi untuk berpuasa. Nah, ini memang wajib karena jihad itu memang adalah salah satu syariat dari agama Islam. Jadi bukan berarti kita mengingkari jihad, tidak. Kita tetap percaya bahwa jihad itu adalah syariat ya. Cerita-cerita perang, ada perang Uhud, ada perang salib dan sebagainya, itu benar real, nyata, hak, betul. Tapi kita harus lihat konteksnya, struktur logisnya, standar operasionalnya harus jelas. Jadi kalau disamakan saat ini tidak fair ya, menyamakan jihad. Saat ini kita kan berada dalam bangsa Indonesia yang damai. Siapa sih yang dihalangi ke masjid? Tidak ada. Setiap hari kita mendengar orang ngaji, setiap hari kita ada orang jamuah, setiap hari ada pengajian, baik secara live langsung atau secara di radio, ada di televisi, konten YouTube. Tidak ada yang menghalangi. Terus bagaimana jihad kita? Maka jihad dalam masa seperti ini adalah jihadun nafs, yaitu jihad untuk diri sendiri. Sebagaimana analogisnya ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan perang Uhud, perang yang sangat berat bagi umat Islam karena banyak tokoh-tokoh umat Islam syahid di dalam perang Uhud, Nabi bersabda, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, perang yang kita hadapi perang Uhud ini sangat luar biasa. Banyak tokoh-tokoh kita, pembesar kita syahid di dalamnya. Saya sendiri terluka, bahkan panjenengan Anda wahai Rasulullah terluka dalam perang ini. Kok Anda bisa mengatakan ini perang yang kecil, terus kita akan menghadapi perang yang besar? Apa maksud dari perang yang besar tersebut?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat, perang yang besar, perang yang dahsyat adalah bukan perang melawan musuh-musuh yang orang-orang kafir, tapi perang terbesar adalah melawan hawa nafsu." Jihad sekarang adalah melawan hawa nafsu. Sebagaimana dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang mau jihad memerangi hawa nafsunya, memerangi kekikirannya, memerangi kesombongannya, memerangi kehasudan yang ada dalam hatinya, kemudian memerangi egonya yang ada dalam dirinya, maka ini adalah orang yang utama dan orang ini berhak untuk masuk ke dalam surga Jannatul Ma'wa. Amin. Oke Kak, Islam ini berkaitan dengan Islam karena terlalu sering saya dengar itu di khususnya
Kalau wilayah Indonesia itu ya gampang, aman-aman saja karena masih ada banyak warga Nahdliyin seperti itu. Tetapi ketika kita keluar dari zona Indonesia, di luar negeri, Islam dikategorikan sebagai agama teroris seperti itu. Ini kan termasuk salah pemahaman untuk keluar. Nah, bagaimana caranya? Dalam arti gini, bukan caranya, tetapi apa yang menyebabkan Islam menjadi bisa dicap terorisme, terkhususnya di wilayah Amerika? Begini, jadi politik global itu sangat besar. Baru kita melihat politik yang ada di Indonesia itu luar biasa besar, apalagi politik yang ada global. Jadi permainan tangan di balik layar itu banyak sekali, termasuk sampai sekarang kelompok-kelompok yang tidak menyukai dengan Islam, yang sengaja menyudutkan Islam juga banyak sekali. Jadi jauh sebelum itu Al-Quran surah Al-Baqarah sudah memberikan tanda kutip, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akan ridho angka kepadamu al yahudu, orang-orang Yahudi, walan nasoro, dan juga orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian semua mengikuti agama mereka. Ini sebuah sinyal bahwa dalam agama ahli kitab, agama Samawi, khususnya Yahudi dan Nasrani, ini ada oknum-oknum yang juga memiliki pemikiran radikal, yang juga ketika zaman 80-an ada program kristenisasi, bagaimana orang-orang yang ada pedalaman, terus orang-orang Kristen datang ke sana dengan visi misi, sehingga banyak orang-orang yang pedalaman masuk Kristen dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam konteks global, konteks universal yang sangat luas seperti ini, juga sangat banyak pihak-pihak yang tidak menyukai Islam. Contoh kecil, ketika di sebuah negara Finlandia kalau tidak salah, atau dalam Prancis yang baru begitu, itu kan Prancis membuat sebuah karikatur Nabi Muhammad SAW. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata oknum-oknum dari agama tertentu juga ada yang berpikiran radikal keras dan memaksakan kehendak mereka. Nah, sehingga dengan permainan media yang luar biasa seperti itu, sedangkan umat Islam ini kemajuannya kalah dengan orang-orang umat-umat yang lain secara teknologi, maka ya begini, akhirnya Islam itu diindikasikan sebagai keras, sebagai radikal. Padahal kalau kita mau fair, apa yang sedang terjadi di Palestina sampai sekarang, orang-orang Yahudi menindas orang-orang Islam, bahkan juga ada orang-orang Kristen juga yang ditindas, terus orang Rohingya, terus sampai sekarang yang masih tersembunyi dan belum terungkap itu orang Uighur yang ada di China, Muslim India seperti itu. Jadi kenapa Islam ini di media tersebutkan, khususnya di Amerika, dicap sebagai terus karena memang dia kalah di dalam media. Terus banyak pihak-pihak tertentu yang berkuasa ini sengaja mendeskripsikan sebagai Islam agama yang radikal. Sebagai contoh seperti ini, ketika tahun 2000, 2009, 2003 ke atas lah, itu media sosial ini kan mohon maaf dikuasai oleh orang-orang cingkrang. Apa akibatnya? Akibatnya ketika Anda tanya Mbak Google pasti jawab mereka. Tapi dengan berjalannya waktu, kader-kader NU seperti Mas Fajar ini belajar tentang IT, banyak yang ahli-ahli IT. Akhirnya sekarang di 2021 kita menang di media sosial. Baik di Facebook-nya ataupun YouTube-nya sekarang sudah banyak ada online dan sebagainya. Begitu juga yang terjadi di global. Saat ini mau tidak mau dikalikan berapa, tapi kita kalah. Pastinya kita kalah dengan negara-negara Barat, negara Israel atau negara Amerika dan sebagainya. Sebagai satu contoh, presiden apa saja di Amerika yang tidak mendapat dukungan dari Zionis Israel pasti tidak akan jadi, pasti. Contoh Trump, Presiden Trump itu sangat kuat, elektabilitasnya tinggi sekali. Tetapi pada kenyataannya Trump ini sulit diatur oleh orang-orang Zionis. Sebagai contoh bagaimana? Contoh konkretnya di dalam masalah corona, orang-orang pihak global ini jelas dengan di backing WHO, IMF, ini jelas bagaimana dunia ini sedang darurat corona, tapi Trump tidak mau, bahkan kemana-mana nggak pakai masker Trump itu. Akhirnya apa? Meskipun dengan elektabilitas yang tinggi, kekayaan yang melimpah, kalah karena secara kekuasaan dia kalah dengan orang-orang Zionis. Orang-orang Zionis, orang-orang di itu tidak pernah berkuasa, tapi dia selalu mengendalikan penguasa itu. Jadi itu jawaban kenapa Islam selalu tersudutkan seakan-akan olah menjadi Islam teroris. Padahal yang lain pembantian terhadap Islam lebih baik sekali. Ya jawabannya karena memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengecap hitam dan berusaha untuk membaukan Islam itu sebagai agama yang radikal. Ya. Pernyataan dari Bapak ini memang benar adanya. Jadi saya pernah membaca salah satu artikel
yang mengatakan bahwa sebenarnya Israel itulah nenek moyang dari Amerika, dari Yahudi, kaum Yahudi. Dan sehingga para Zionis ini termasuk para elit global yang menguasai IMF dan lain sebagainya. Pertanyaan kembali ke negara lagi, Pak. Kenapa setiap pengeboman di bom Bali, terusan bom kemarin 2 tahun yang lalu di Surabaya dan sekarang di Makassar, kenapa harus mengincar hotel, kalau tidak hotel itu gereja yang berkategori non muslim? Kenapa harus mungkin Bapak ada gambaran kenapa kok yang diincar menjadi incaran itu kalau enggak gereja, hotel, kantor polisi seperti itu? Jadi itu ciri khas dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij satu, dimanapun dia tempat pasti ia memusuhi pemerintah. Kaum Khawarij. Tadi saya ceritakan ketika ada 2 pemerintahan, satu di Ali, satu di Muawiyah, dia tidak mau ikut semua. Ciri khas Khawarij itu pasti memberontak kepada pimpinan. ISIS juga seperti itu. ISIS memberontak Irak, memberontak Suriah. Bahkan ada yang di negara sekitar Lebanon juga diberontak. Jadi dia itu memang ciri khasnya pemberontak ISIS. Bahkan dia itu mempunyai slogan sholat di belakang imam yang fasik, ya. Imam yang fasik itu tidak sah sholatnya. Itu orang-orang ISIS. Jadi terus yang kedua, kenapa yang menjadi sasaran mereka itu gereja? Karena pemahaman mereka yang salah. Memahami qatilul ladzina la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Dalam Al-Qur'an ada begitu. Bunuhlah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Tetapi di dalam ini nanti ulama akan menafsirkan. Jadi tidak harus semua dibunuh, tidak. Jadi dalam ayat ini mereka itu membunuh orang-orang kafir. Kafir kan ada kafir dhimmi dan kafir harbi. Kafir harbi itu orang-orang kafir non muslim, tapi yang keras, yang memusuhi terhadap orang-orang Islam. Tapi kalau kafir dhimmi tetap dijaga haknya, bahkan dijaga kehormatannya, hartanya sebagaimana orang-orang Islam. Jadi salah pemahaman seperti itu. Jadi kenapa yang dicap pos polisi? Memang orang-orang Khawarij itu pasti memusuhi pemerintah dimanapun di tempat. Karena itu ISIS, Khawarij, teroris musuh semua negara. Karena bikin repot semua negara. Yang kedua pasti yang dicari itu orang-orang yang dianggap iya kafir. Ya orang-orang yang tidak, jangankan orang-orang Nasrani ya. Kita sendiri ini orang-orang yang tidak anggotanya, mereka juga berencana untuk membunuh kita kan di hidup-hidupnya itu. Nantangin banser, nantangin apa. Bahkan tega juga mengeksekusi saudaranya sendiri. Jadi pada intinya tidak hanya orang-orang Nasrani toh. Jadi siapa saja yang dia anggap kafir dia dibunuh. Baik itu orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi. Pokoknya kalau bukan anggotanya mereka, ya kafir kan. Itu alasannya. Jadi alasan kenapa dia ngebom di pos polisi, karena dia selalu memusuhi pemerintah. Kenapa dia ngebom di gereja dan lain sebagainya? Karena dia menganggap itu orang-orang kafir, orang-orang yang bukan anggota dia kafir. Kalau kafir berarti harus dibunuh. Ya. Oke. Terakhir Kak, mengingat pendidikan era online ini yang menurut saya pribadi ini mengalami kemunduran. Karena jika berbicara tentang kepintaran, Google tahu sejarahnya. Google tahu sejarahnya, tapi yang membedakan Google dengan guru dengan ustadz itu kan pembentukan karakter seperti itu. Nah, mengingat keterbelakangan pendidikan secara massal di Indonesia, begitupun juga pendidikan agama yang mulai berkurang. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman khususnya agar tidak gampang terpengaruh ke dalam ajaran Khawarij tersebut? Karena apa? Di zaman sekarang itu memilih ulama, memilih kiai pun juga gampang-gampang susah gitu, Pak. Jika kita salah memilih kiai pun dan kita yakin terhadap apa yang kita yakini terhadap kiai tersebut, padahal kita tanpa sadar yang diajarkan itu salah, kita juga mengikuti salah tersebut. Bagaimana caranya agar teman-teman di sini bisa memilih kiai dan ulama yang benar dan bisa mengantisipasi agar tidak masuk ke dalam ajaran Khawarij? 6 tipsnya ada 6. Pertama, ZKN, berpikir cerdas. ZKN itu berpikir cerdas. Jadi setiap manusia itu pasti diberi kemampuan berpikir. Selain ada pikiran, di sini ada nurani. Kalau pikiran ini cerdas tapi kadang sembrono, nurani ini hati-hati. Jadi ketika kita berpikir ini baik, tanya pada hati kecil kita. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Akal bisa berpikir, bisa berbohong, hati nggak bisa berbohong. Mungkin ketika mempunyai pasangan atau apa, ketika berbohong pasti hatinya akan terasa. Maka berpikir cerdas. Yang kedua, vision, semangat. Jadi kita harus semangat untuk mencari ilmu, mencari kebaikan, mencari pengetahuan. Dengan demikian kita nanti tidak akan salah pemahaman. Terus wastibarin, sabar. Sabar di sini ada 3 macam ya. Pertama, sabar menjalankan perintah baik perintah Allah. Perintah Allah itu jelas. Perintah Allah itu kalau kita berbahas dalam masalah terorisme itu la dororo wala diroro. Satu yaitu jangan lukai dirimu, jangan lukai diri orang lain. Gitu.
Jadi jangan melukai dirimu sendiri Iya, dengan iya. apa saja, baik minuman keras, alkohol, obat-obatan dan orang lain. Teroris kan melukai orang lain. Jadi jaga kehormatan dirimu dan orang lain, jaga harta dirimu dan nyawa, dan juga kelangsungan kehidupan. Terus sabar yang kedua adalah sabar untuk meninggalkan larangan Allah, termasuk tidak menyakiti orang lain, juga larangan pemerintah untuk mengikuti kepada organisasi terlarang. Ini kan perintah ati Allah, wa ati Rasul, ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, kepada Rasul dan pimpinan kamu. Pimpinan kamu melarang kamu ikut organisasi terlarang, ya jangan. Terus sabar di dalam musibah itu bukan berarti bencana saja. Musibah itu apa saja yang membuat hatimu terluka itu musibah. Jadi kita harus sabar pada itu. Karena biasanya teroris itu banyak juga dari barisan orang-orang sakit hati. Sakit hati sama siapa saja. Termasuk kadang-kadang juga dia frustasi tentang kehidupannya. Jadi dia merasa banyak dosa, banyak kesalahan sehingga dia ingin mati syahid. Karena dia mempunyai kepercayaan kalau saya bom bunuh diri, dosa saya terampuni kan karena frustasi. Maka harus sabar. Terus ya ini Mas Abdul Qadir itu apa? Kita harus cermat di dalam menggunakan harta, menginfakkan harta kita kepada hal-hal yang ada manfaatnya, jangan habis-habisan harta. Terus wa irsyad ustadz itu mencari guru yang betul-betul guru yang yang betul-betul bisa jawab itu apa? Alim adil. Alim itu artinya orang yang berkompetisi, pinter lah. Biasanya dia itu mempunyai satu keahlian, baik ahli Al-Quran, keahlian bengkel, keahlian apa saja itu termasuk kategori alim. Dia mahir. Terus adil itu artinya dia tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Karena orang yang melakukan dosa besar ini berarti dia akan rusak keimanannya. Orang yang membiasakan dosa kecil ini dia akan menjadi orang yang sembrono. Ya, orang yang seperti ini tidak baik dijadikan guru. Misalkan dengan kata-kata yang kasar itu kan bisa kecil kan. Umpatan-umpatan ini berarti menandakan orang-orang sembrono, orang-orang latah dengan kata-kata kasar. Itu jangan. Terus waktu zaman itu sepanjang masa, belajar sepanjang masa. Jadi jangan hanya kilatan seminggu terus nanti bicara agama, terus ngaji baru sebentar bicara agama. Akhirnya apa ya, salah pemahamannya itu. Makanya kita lihat orang-orang seperti Amrawi dan sebagainya itu kan ngajinya cuma kilatan. Nanti terus dia memakai nama Abu Jibril dan sebagainya. Itu maka kita harus mengkanternya itu dengan itu semua. Kemudian 6 poin tips dari saya agar bagaimana generasi muda ini terhindar dari pemahaman yang salah, pemahaman radikal, dan juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari garis-garis besar negara kesatuan Republik Indonesia.